Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, walaupun kita mungkin belum bisa hadir beribadah, tapi kita yakin dan kita percaya dimanapun kita menyembah dan memuji nama Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita mau sapa mungkin teman kita, saudara kita, suami kita, anak-anak kita, katakan Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Ya, sebab kita yakin dan kita percaya walaupun Tuhan naik ke surga, tapi Dia menyediakan tempat bagi kita karena cintanya pada kita semua. Baik, kita akan angkat satu pujian. Kita bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan.
ya Bapa. Inilah pujian kami ya Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Bapa. Kami percaya bila nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan ya Bapa, maka berkat-berkat Tuhan tercurah ya Tuhan bagi hidup kami. Pemulihan Tuhan terjadi bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami mendengarkan sebagian renungan dari firman ya Tuhan. Kau persiapkan hati dan pikiran kami supaya firman boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan terang dalam jalan hidup kami ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nilai beliau ya Tuhan, hanya nama-Mu yang boleh dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oh Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi bisa di rumahmu masing-masing, Anda sekalian bisa say hello, kasih tepuk pundak anak-anakmu, mungkin pasanganmu di rumah, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita. Saya mau membacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kita belajar bagaimana perjalanan pelayanan yang Yesus kerjakan semasa dia ada di muka bumi. 3,5 tahun dia melayani. Dan saudara, kita melihat bagaimana yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus mati, dikuburkan, kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan selama 40 hari kebangkitan Yesus bersama murid-murid, dan saat waktu-waktu terakhir ia hendak terangkat ke surga. Kita bisa melihat dalam teks yang sudah kita baca di ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Yesus membawa murid-murid keluar kota. Sementara Yesus mengangkat tangan dan memberkati para murid, Alkitab menyatakan ia terangkat ke surga. Saudara, hari ini kita memperingati hari di mana Yesus naik ke surga. Firman Tuhan, Alkitab kita membacanya, Yesus terangkat ke surga. Saudara, apa yang terjadi saat Yesus terangkat ke surga? Yesus memberkati murid-murid. Kita akan belajar pagi hari ini. Saya mau mengajak kita sekalian jemaat Tuhan
yang mempelajari firman Tuhan, yang mengenal firman Tuhan, yang sudah mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Alkitab berkata, Yesus terangkat naik ke surga. Saudara, apa yang terjadi saat-saat detik-detik terakhir, waktu-waktu terakhir Yesus bersama murid-murid, Yesus memberkati murid-murid. Ada hal-hal penting yang bisa kita pelajari dalam bagian teks ini. Yang pertama, kita melihat di ayat yang ke-52 di sana dikatakan, mereka murid-murid sujud menyembah kepada Yesus. Saudara, kalau kita membaca secara keseluruhan bagaimana pelayanan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil-Injil, kita melihat di sana, saya sedikit bahkan hampir tidak menjumpai yang dilakukan oleh murid-murid memberikan penyembahan kepada Yesus. Alkitab mencatat dalam kitab Matius pasal yang ke-8, ada seorang yang sakit kusta datang menyembah Yesus. Kemudian kalau kita melihat ada kepala rumah ibadah di Matius pasal yang ke-9, mereka datang, kepala rumah ibadah ini datang menyembah Yesus. Kemudian kalau kita melihat di dalam Matius pasal 15, perempuan Kanaan menyembah Yesus. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, saya coba perhatikan, coba pelajari. Ketika Yesus buat mujizat, murid-murid hanya bergumam satu dengan yang lain, siapakah gerangan orang ini? Saat Yesus membuat danau dan angin ribut diteduhkan, Yesus menghardik danau, Yesus menghardik angin ribut, dan danau itu menjadi teduh, angin ribut itu menjadi tenang. Dan apa komentar murid-murid? Siapakah gerangan orang ini sehingga danau dan angin pun tunduk kepada dia? Tetapi menarik dalam bagian ini, ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus memberkati murid-murid, maka ada satu perubahan yang luar biasa. Adanya penyembahan yang dilakukan oleh murid-murid, mereka sujud menyembah Yesus. Saudara, ini menarik buat Anda dan buat kita sekalian. Anda dan saya banyak mengalami mujizat Tuhan. Kita semua banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya mau bertanya kepada setiap kita sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bisa lihat kanan kiri. Kalau engkau bersama pasanganmu, engkau ada bersama anak-anakmu, engkau bisa lihat dan berkatakan, saya percaya Tuhan sudah banyak melakukan mujizat, Tuhan sudah banyak melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tetapi pertanyaan pagi hari ini, adakah penyembahanmu yang tertinggi kau persembahkan kepada Tuhan? Soalnya menjadi perenungan buat kita. Siapapun Anda dan saya, Anda punya jabatan sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, jemaat biasa, aktivis, majelis gereja, apapun predikatmu. Saya mau berkata pagi hari ini, sudahkah kau berikan penyembahan yang tertinggi kepada Yesus? Murid-murid ketika berpisah dengan Yesus, Alkitab mengatakan mereka sujud menyembah kepada Yesus. Kata yang dipakai adalah proskuneo, memberikan penyembahan yang tertinggi kepada orang yang ada di depannya, mencium kakinya, berlutut sebagai penghormatan yang tertinggi kepada pribadi Yesus. Saudara, pertanyaan yang menarik hari-hari ini, kita tiap tahun memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Anda dan saya mungkin tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sudah kita lewati karena pandemi COVID-19. Saudara tidak bisa beribadah bersama-sama dalam satu gedung gereja. Saudara tidak bisa bersama-sama beribadah, berkumpul dengan anggota jemaat yang lain.
saudara hanya bisa beribadah di rumah masing-masing. Pertanyaan saya, di rumahmu, di tempat pekerjaanmu, dimanapun kau berada, adakah penyembahanmu yang tertinggi diberikan kepada Tuhan? Atau hanya Anda dan saya minta mujizat terus setiap hari? Saya mau sampaikan, siapapun Anda yang mendengar dan mengikuti live streaming ini, kalau Anda orang Kristen, hanya minta mujizat, hanya minta diberkati, tapi tanpa mau memberikan penyembahanmu yang tertinggi kepada Tuhan, sia-sialah ibadah. Kekristenan bukan minta mujizat, kekristenan bukan minta hidup diberkati. Itu urusan Tuhan. Tuhan mau menyatakan mujizat atau tidak, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan mau memberkati hidupmu secara finansial, itu urusan Tuhan. Bagianmu, bagianku, sembah Yesus. Saudara, dalam situasi pandemi seperti ini ada banyak persoalan yang muncul. Tidak sedikit ada banyak anak-anak Tuhan yang menggerutu kepada Tuhan. Susah, sulit. Ini belum sebanding dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus hidupmu. Perhatikan baik-baik. Di rumahmu, di pekerjaanmu, berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana Anda dan saya bisa memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan? Jaga perilaku hidupmu, jaga hidupmu, perkataanmu. Suami istri, kalau engkau mulai goyah kasihmu satu dengan yang lain, bertobat pagi hari. Keluargamu itu sebagai ajang penyembahan kepada Tuhan. Pekerjaanmu itu sebagai ladang penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya kalau engkau mengerti hal ini, maka tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita tidak bisa beribadah bersama, memang iya betul. Tetapi satu hal yang saya sampaikan, mari belajar berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kau mengaku dirimu Kristen, kalau kau mengaku dirimu anak-anak Tuhan yang menyembah kepada Tuhan, bukan sekedar mulutmu, bukan sekedar identitas lahiriah aku Kristen, tetapi dari hidupmu ada penyembahan yang terbaik dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Lihat kanan kiri dan senyum, katakan, beri penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, pengorbanan Yesus itu luar biasa. Pengorbanan Yesus dahsyat. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, bagaimana Yesus melayani murid-murid, bagaimana Yesus melayani orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dia buat mujizat, dia mengajar banyak orang, dan banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan. Tapi saya melihat, saya coba mempelajari dari setiap pasal yang ada, saya temukan sedikit sekali. Petrus ketika ditanya oleh Yesus, menurut orang siapakah aku ini? Murid-murid berkata, oh engkau ini, itu dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata begini, menurutmu siapakah aku? Kemudian Petrus dengan gagah berkata, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi kita melihat perjalanan hidup Petrus. Ketika Yesus ditangkap, Petrus sepertinya mau menjadi seorang pahlawan. Oh, ketika Yesus memberitakan tentang penderitaannya, apa yang akan dialami oleh Yesus, Petrus pun seperti seorang pahlawan luar biasa berkata, sekali-kali tidak. Tapi tahukah Anda, ketika ada seorang anak kecil berkata, om, bukankah Om Petrus ikut bersama rombongan yang ditangkap diadili itu? Petrus menyangkali Yesus. Petrus bahkan hendak membawa murid-murid yang lain. Dia berkata kepada murid yang lain, aku mau pergi mancing ikan lagi. Tapi menarik, ketika Yesus mengkanseling Petrus secara pribadi dalam Yohanes pasal terakhir,
Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus berkata, Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau lebih daripada mereka ini. 3 kali Yesus bertanya. Dan kemudian Yesus menubuatkan tentang kematian Petrus. So kita belajar, ada banyak hal yang Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Tetapi saya mau mengajak kita sekalian, Anda dan saya, sudahkah kita memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan? Selalu bisa bicara penyembahan itu bukan bicara masalah apa yang kita korbankan saja. Memang betul Anda dan saya memberikan korban persembahan, korban syukur dan lain sebagainya. Tetapi yang terlebih terpenting dari itu semua adalah penyembahan hidup kita kepada Kristus Tuhan. Dia sudah berikan segalanya. Dia sudah berikan yang terbaik buat hidupmu, buat hidupku. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan hari ini kita peringati dia naik ke surga. Dia naik kembali ke surga. Alkitab pun sudah berkata, lebih baik aku pergi kepada Bapa, sebab aku akan mengutus Roh Kudus yang akan mendampingi anak-anakku, umatku, kata Tuhan. Dan saudara, biarlah hari-hari ini kita mengevaluasi diri hidup kita. Kekristenanmu, kalau engkau selama ini hanya mengharapkan mujizat, engkau hanya mengharapkan berkat, mari kita belajar pagi hari ini. Berikan hidupmu sebagai penyembahan yang tertinggi kepada Tuhan. Murid-murid, ayat yang ke-52, murid-murid sujud menyembah kepada Yesus. Ada penyembahan, ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, penyembahan yang tertinggi, sampai bagaimana kehidupan murid-murid mengerti bahwa Yesus harus ditinggikan, diagungkan. Saya percaya ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Amin. Sekali lagi, senggol sebelahmu. Ya, memang ada jarak. Mungkin kau bisa lambaikan tangan, gak bisa senggol langsung. Katakan begini, beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, yang kedua kita melihat ayat ke-52 bagian terakhir. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sekali lagi saya akan bacakan. Lalu murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kalau Anda mempelajari teks-teks yang ada di dalam Alkitab ini, Anda akan menjumpai saat kematian, bagaimana Yesus dikuburkan, murid-murid mengalami ketakutan. Alkitab berkata mereka mengunci diri, mengunci pintu di mana mereka tinggal. Mereka ketakutan luar biasa. Sampai satu kali waktu Yesus menjumpai murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid mengalami sukacita yang luar biasa. Dan dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar ketika Yesus terangkat ke surga, murid-murid bukan saja memberikan penyembahan yang terbaik kepada Yesus, tetapi yang kedua, mereka pulang. Ada sukacita yang besar. Mereka pulang dipenuhi dengan sukacita, ketakutan, mungkin mengingat beberapa waktu hari-hari yang lampau, bagaimana mereka ketakutan karena Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit bersama-sama dengan mereka. Tapi sebentar lagi dia akan ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga. Ketakutan bisa muncul kembali. Tetapi menarik dari ayat-ayat ini, mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Saudara, pandemi COVID-19 ini banyak membawa duka. Ada banyak
statement-statement yang muncul. Kalau Anda yang tahu bahasa Jawa, mungkin Anda pernah membaca sebuah statement begini. Nanti satu kali waktu setelah selesai pandemi COVID-19 ini beberapa tahun ke depan, kita bisa bercerita kepada keturunan kita, dulu tahun 2020 kita ini jadi pahlawan di negara kita. Kerjanya apa? Diem di rumah, gelundang-gelundung, mangan, ndak ini ndak itu, tapi ini membantu dan menjadi pahlawan. Mungkin Anda pernah baca statement itu, gelundang-gelundung, mangan, turu, ndak kerja, suruh di rumah, tapi itu membantu usaha pencegahan penyebaran virus corona. Sekalipun statement itu, kalau kita kaji, kita bisa tertawa. Tapi di balik semuanya itu, yang tidak mengalami masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kita nggak bisa menjelaskan kepada, ini kan ada beberapa jemaat anggota gereja GBI Sokit yang dalam beberapa waktu ke depan akan melahirkan, mempunyai keturunan. Ada yang di bulan Juni, mungkin papa mamanya bisa sedikit cerita, dulu waktu kamu lahir itu bulan Maret kita ini itu dan sebagainya. Ada yang mau lahiran bulan September, ada yang baru 3 bulan, berarti dihitung ke belakang sana. Saudara, ada generasi-generasi yang tidak mengalami pandemi COVID-19. Tapi satu hal, kalau Anda keliling, Anda melihat di media, televisi, komunikasi, sosmed, apapun yang Anda bisa temukan, di beberapa tempat banyak mengalami terdampak pandemi COVID-19. Ada yang mengalami tragedi begitu tragis. Saya tidak perlu jelaskan, sebab saya juga tidak mengerti apakah berita-berita itu sepenuhnya berita benar atau hoax. Tetapi saudara bisa menyikapi sendiri. Ada duka cita tersendiri, ada goresan-goresan tersendiri. Saya mau sampaikan ini supaya apa, paling tidak Anda bisa mencermati, bisa mendapatkan gambaran sepintas saja. Memang kita tidak bisa menyelami secara mendalam apa yang dialami murid-murid waktu itu. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, ditinggal oleh pemimpin mereka. Mereka melihat Yesus disalibkan, sepertinya kalau Yesus dikuburkan, mereka kehilangan harapan, ketakutan muncul, mereka mengunci pintu. Dan apa yang terjadi? Murid-murid mengalami ketakutan. Tetapi dalam bagian teks ini, ketika Yesus memberkati mereka dan terangkat ke surga, Alkitab berkata, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, berulang-ulang saya sampaikan, jemaat GBI Sokit sudah hafal statement ini. Badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan akan terbit. Anda akan dibuat bersukacita luar biasa. Satu waktu nanti ketika semuanya clear, semuanya selesai, aman, Tuhan akan membuat Anda bersukacita luar biasa. Kemarin saya iseng-iseng lihat media sosial, kaget saya. Sebab diposting baru 7 jam yang lalu hari kemarin. Bagaimana reaksi Anda? Jago-jago atau pemain sepak bola andalan Anda sudah kembali ke lapangan hijau. Saya coba klik lihat tayangan sebentar itu, waduh, saya gak perlu sebut
tokoh-tokoh sepak bola ternama, mereka sudah mulai berlatih. Saya diskusi, ini besok main bolanya gimana? Masih ikutin aturan. Wah, saya bingung. Main bola gak ada yang nonton di stadion. Sama halnya hari-hari ini, semua ibadah live streaming tanpa jemaat. Tapi saya bersyukur, saya tetap menjaga sukacita. Ada jemaat di depan saya, ada atau tidak, saya tetap bersemangat bersukacita. Karena apa? Yesus sumber sukacita kita. Amin. Nah, sekarang tepuk sebelahmu atau mungkin dari jarak jauh katakan, "Oi, sukacita." Saya sedih kalau ada orang Kristen kok kerjaan yang ngeluh, memble. Saudara semua punya masalah yang sama hari-hari ini. Terdampak COVID-19 semua sama. Mulai dari pejabat sampai rakyat biasa, laki-laki, wanita sama, orang dewasa, anak-anak juga sama, semua terdampak. Jadi kalau Anda hanya kerja yang ngeluh, bertobat pagi hari ini. Terus Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sepertinya untuk konteks hari-hari ini, ayat ini kurang relevan. Bagaimana saya bisa berada di dalam bait Allah senantiasa, Pak Pendeta? Bukankah ada aturan supaya kita menjauhi tempat-tempat kerumunan? Betul. Yang dimaksud ayat ini adalah muncul persekutuan yang intim dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalammu?" Yang 10 hari ke depan kita akan peringati hari turunnya Roh Kudus, disebut Pentakosta. Ada yang berkata Pantekosta. Selama hari kita merenungkan hal yang ketiga ini, muncul persekutuan yang intim. Ketika Yesus memberkati murid-murid, kemudian dia terangkat ke surga. Murid-murid bukan saja memberikan penyembahan yang tertinggi, yang terdalam sebagai penghormatan kepada Kristus, Allah Tuhan yang sudah mati bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat dan akan utus Roh-Nya yang kudus. Tetapi murid-murid juga mengalami sukacita yang luar biasa. Pada bagian ketiga, murid-murid mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Mereka memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ini bicara persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau kau suami istri masih sikut-sikut, ini waktunya Anda membangun hubungan intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang mesra dengan Tuhan. Jangan saja kita hanya fasih bernyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya." Oh, kalau nyanyi sampai cucuran air mata. Meskipun badai silih berganti. Ini baru pandemi COVID-19, sudah banyak menggerutu, apalagi silih berganti. Lagunya kan, wah, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Kalimat berikutnya, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, ini bicara persekutuanmu yang intim dengan Tuhan, tidak tergantikan dengan yang lain. Murid-murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada satu hubungan, ada satu persekutuan yang intim antara murid-murid dengan Tuhan.
beribadah kembali, saya bilang tunggu instruksi dari pihak-pihak terkait. Anda bisa tetap beribadah di rumah, Anda bisa tetap beribadah di tempatmu di mana Anda berada. Anda tinggal buka YouTube. GBI Sokit sudah punya channel YouTube. Saudara bisa klik di situ. Saudara bisa kunjungi YouTube yang lain. Saya tidak bermaksud promosi milik saya. Saudara bisa kunjungi semua YouTube yang ada. Saudara di rumah kalau hari libur dari jam 6 pagi sampai malam, Anda pencet ini bisa dengerin khotbah ini, Anda pencet ini bisa ikut memuji Tuhan, Anda pencet ini. Tapi kadang-kadang yang kita kerjakan pencet ini, lihat menu masakan, pencet ini, lihat gosip, pencet ini, oh ini itu dan lain sebagainya. Hidupmu tak akan mengalami sebuah perubahan. Tetapi saya percaya, karena firman itu seperti pedang bermata dua. Dia akan membentuk hidupmu dari dua sisi yang luar biasa. Anda akan diubahkan. Amin. Sekali lagi, kasih senyum, kanan kirimu katakan, berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dan yang ketiga, ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan akan terbit buat kita sekalian. Amin. Dimanapun Anda berada hari ini, saya mau mengajak kita sekalian sepakat bersama berdoa pagi hari ini. Mari saya mau mengajak kita sekalian di rumahku. Kalau Anda ikut live streaming ini sudah ada di toko, Anda bisa ambil waktu sejenak, kasih tahu pegawaimu, tunggu 2-3 menit, saya mau berdoa. Kalau ada pembeli, sampaikan, bos mau berdoa dulu. 2-3 menit, mari saya mau mengajak kita sekalian sepakat dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami memperingati hari ini, di mana Engkau naik ke surga. Engkau naik ke surga, siapkan tempat buat kami anak-anakmu. Dan Engkau akan utus Roh Kudus. Dan hari-hari ini kami bersyukur Roh Kudus itu sudah diturunkan. Roh Kudus sudah dinyatakan buat setiap kami. Dan kami bersyukur menjadi bagian umat kesayangan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, biar ini menjadi koreksi hidup kami. Perjalanan pengiringan kami kepadamu, biarlah kami memberikan penyembahan yang tertinggi terdalam bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan kami, Allah kami yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur ada sukacita yang luar biasa, tidak ada bandingannya sukacita yang datang dari Engkau. Dan kami bersyukur, biarlah kami terus membangun persekutuan kami yang indah, yang intim dengan-Mu Tuhan. Bagi hari ini kami jemaat GBI Sokit mengangkat hati kami. Kami berdoa, tak putus-putusnya kami terus menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa buat negeri kami tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden. Tuhan, kami berdoa untuk staf menteri yang ada. Kami berdoa untuk TNI Polri. Kami berdoa untuk BNPB yang menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa dari tingkat tertinggi sampai di pelosok daerah. Tuhan memberkati aparatur pemerintahan yang ada. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, diberkati setiap hidup mereka. Kami berdoa setiap provinsi yang ada, setiap daerah. Tuhan melawat negeri kami. Biarlah pandemi ini cepat berlalu. Pelangi kasih-Mu terjadi atas Indonesia. Negeri kami diberkati oleh Engkau. Negeri kami Indonesia diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pasien COVID-19 yang positif. Kami berdoa Tuhan diberikan kekuatan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, pemulihan terjadi atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu turun atas negeri kami.
Diberkati negeri kami. Pemulihan terjadi atas negeri dan kota di mana kami berada. Daerah di mana kami berada, Tuhan memberkati kami. Bapak, hari ini kami juga mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Sri Sugiarto yang dalam beberapa hari kemarin menjalani operasi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pasca operasi dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan tinggal atas hidup beliau. Biarlah beliau mengalami pemulihan, kesembuhan dari Engkau dan kembali melayani Engkau. Kami berdoa juga untuk teman kami Joshua Pangaribuan. Kami berdoa, kami mendengar beberapa kali harus check up dan dirawat inap. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi atas teman kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk beberapa teman-teman kami yang sedang mengandung, untuk Ibu Johanna, untuk Ibu Lala, dan kami bersyukur untuk Ibu Agnes Maria. Tuhan, secara khusus untuk Ibu Johanna yang akan melahirkan bulan depan dalam situasi terdampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang menjagai teman kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah dicurahkan kesehatan, kekuatan, proses melahirkan, baik ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan, semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Rumah sakit yang akan dituju rujukan untuk hamba-Mu ini melahirkan, Tuhan yang memberkati, dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, proses dari awal sampai akhir, jalannya persalinan di bulan depan, Tuhan yang memberkati. Anak yang dilahirkan tumbuh sehat, normal, dalam berkat kesehatan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Sokit yang ada dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, keluarga mereka, semuanya Tuhan yang memberkati. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming ini pun Tuhan yang memberkati setiap kami sekalian. Kami bersyukur di hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Dan kami bersyukur janji-Mu luar biasa. Engkau akan datang kembali menjemput kami di awan-awan yang permai. Sebagai orang-orang saleh-Mu, kami boleh menikmati anugerah keselamatan bersama yang luar biasa. Tuhan, hari itu kami nantikan, dan Engkau pasti datang kali yang kedua untuk menjemput kami. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Engkau memberkati kehidupan kami sekalian. Engkau memberkati pemimpin rohani kami, mulai dari ketua Sinode GBI. Kami berdoa untuk ketua BPD Jateng DIY. Kami berdoa untuk ketua Perwil Barat Daya. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu di tempat ini sampai seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, dari yang dewasa sampai yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Segala rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus melimpah dalam hidupmu, dan penyertaan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang, Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya mau sampaikan, hari Minggu besok kita live streaming kembali jam 8 pagi. Hari ini khusus karena hari libur, jam 10 pagi, Minggu jam 8 pagi. Saya berdoa kita semua dalam berkat kesehatan pertolongan dari Tuhan. Amin. God bless you all.